walutan idh qala liqaumih innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut ketika beliau berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian menjalankan atau berbuat sesuatu perbuatan fahisyah, perbuatan yang menjijikkan, di mana perbuatan yang kalian lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Innakum lata'tuna ar-rijal. Apakah layak bagi kalian mendatangkan laki-laki, sesama laki-laki, syahwat? Na'udzubillahi min zalik. Laki suka dengan laki, laki berbuat dengan laki-laki. Innakum lata'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil. Dan kalian melakukan apa? Perampokan kepada orang-orang yang lewat di negeri kalian. Jadi suka merampok juga dia, suka mengambil harta orang yang lagi lewat di negerinya, kemudian menyiksanya. Apabila ada laki-laki yang juga di situ, juga dilakukan perbuatan keji itu. Wa iyadzubillah, na'udzubillah, amin. Wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian senantiasa mendatangkan di tempat perkumpulan kalian kemungkaran. Mereka sering berkata yang kotor, berkata yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah perbuatan daripada kaum Sadum. Fama kana jawab qaumih illa an qalu itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Lagi-lagi saya sering sampaikan dari awal, kalau sudah menantang azab Allah, berarti enggak lama lagi azab itu akan datang. Apa yang dikatakan oleh kaum Sadum, jawabannya tiada lain adalah i'tina bi'adzabillah. Datangkan azab Allah itu. Mana azab Allah? Mana hukuman dari Allah kalau kami salah? In kunta minas sadiqin. Jika kamu benar utusan Allah ya Lut. Na'udzubillahi min zalik. Saat itu salah seorang putrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam sedang mengambil air di pinggiran kota Sadum. Sedang mengambil air, menimba air. Datang 3 orang laki-laki. Mereka ini malaikat, tapi mereka menyaru seperti manusia. Datangnya dengan wajah orang-orang yang sangat ganteng. Tidak ada wajah orang yang paling ganteng di antara yang lain. Yang paling ganteng adalah mereka bertiga. Artinya tidak ada orang yang bisa menandingi kegantengan mereka bertiga. Maksudnya begitu. Ini 3 orang datang ganteng sekali. Khawatir. Putrinya Nabi Lut adalah wanita yang beriman kepada Allah. Khawatir ini kenapa-napa ini. Ini mau masuk ke negeri Sadum. Yang bertiga ini bilang, bisakah kamu menunjukkan kepada kami di mana rumah Lut alaihissalam? Kata si perempuan ini putrinya Nabi Lut, jangan, ini negeri bahaya ini. Apalagi ini yang datang ini apa? Ganteng-ganteng ini di dalam suka sama laki. Na'udzubillahi min dzalik. Kata mereka, tidak, kami harus datang ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Singkat kisah, datang dan sampai di rumah Nabi Lut. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada satupun orang Sadum yang melihat 3 orang laki-laki ini masuk ke rumah Nabi Lut. Tapi Nabi Lut saat itu merasa sulit, merasa susah, bahkan sesak dadanya. Qala hadza yaumun asib. Ini hari yang berat. Ini kalau sampai tahu ini, mereka yang di luar, mereka orang-orang yang suka dengan laki-laki, sampai tahu, mereka akan menyerang rumah ini. Dan ini hari yang berat. Kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya salam, ya salam,
Akhirnya para hadirin rahimakumullah, saat itu apa yang terjadi? Ternyata istrinya Nabi Lut berkhianat. Istrinya Nabi Lut bukannya bersyukur menjadi istri seorang nabi, tapi malah ikut dengan kebejatan daripada kaumnya. Dia keluar dan dia kasih tahu kaumnya Nabi Lut bahwa di rumah ada 3 orang laki-laki asing berwajah ganteng. Kami tidak pernah melihat wajah seganteng itu. Akhirnya waja'ahu qaumuh yuhra'una ilaih. Datang kaumnya, yuhra'una ilaih, bergegas datang ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at, dan memang dari dulu mereka suka melakukan perbuatan yang buruk itu. Mereka teriak dari luar, Lut, keluarkan tamu kali kamu, keluarkan tamumu, keluarkan, kami butuh mereka. Na'udzubillahi min. Hari ini malaikat ini, wah belum kena nih pada ini. Ya salam. Apa kata Nabi Lut? Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Ini ada banyak perempuan di negeri Sadum. Mereka umat-umatku ini, mereka seperti anak-anakku. Wanita-wanita di kaum Sadum sangat banyak. Mereka lebih suci bagi kalian apabila kalian menikahinya. Apabila kalian menikahinya, maksudnya seperti itu. Maka takutlah kalian semua kepada Allah. Janganlah kalian membuat malu aku di hadapan para tamu-tamuku ini. Kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, adakah di antara kalian laki yang punya akal pikiran yang benar? Itu kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Apa mereka katakan? Qalu laqad alimta, kamu sudah tahu, malana fi banatika min haqqin, kami tidak punya syahwat kepada wanita-wanitamu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, kamu tahu apa yang kami inginkan. Akhirnya pada saat itu juga keluar malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan menempeleng mereka dengan sayapnya. Sampai apa? Fatamasna a'yunahum, kata Allah, kami butakan mata-mata mereka, ditempeleng sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril keluar, buak, buak, semua pada hilang. Ada yang matanya copot, emang enak, macam-macam sama malaikat. Dan apa? Walaqad sabbahum bukratan adzabun mustaqir, dan ingat besok ada azab yang kekal. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Lut, fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibahum ma asabahum inna mau'idahum as-subuh alaysa as-subuh biqarib. Wahai Lut, segera bawa keluargamu, segera bawa umatmu keluar di malam terakhir, kecuali istrimu. Istrimu akan kena azabnya karena dia ngikut mereka. Dan waktu azab itu akan datang di waktu subuh. Subuh sebentar lagi. Akhirnya keluar waktu tengah malam. Nah, singkat kisah, waktu subuh, falamma jaa amruna, kata Allah, maka ketika datang perkara dari kami, azab dari kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, diangkat ini apa, negeri Sadum, kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh malaikat Jibril, diangkat dengan izin Allah, set diangkat, dibalikin. Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan 'inda rabbik. Akhirnya pada jatuh tuh dari atas ini kan diangkat, set, beng, jatuh. Setiap yang jatuh dilempar batu yang panas, batu api, dan batu api itu udah dikasih namanya semua buat siapapun. Ini buat si fulan, ini buat si fulan. Sekitar ada 4.000 orang penduduknya saat itu dilempar dengan batu api, kemudian digebrakkan bumi itu,
mengepung. Hukuman yang berat tidak pernah dilakukan kepada umat sebelumnya. Diangkat itu bumi, dibalikkan, dilemparkan batu dan dihancurkan. Begitu murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menyalahi kodratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ancaman besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, itu saya ingat dalam surat Hud ayat 83, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ini ingat, orang yang zalim kayak begini, orang yang berlaku homoseks, itu tidak jauh hukumannya seperti ini. Dan kejadian itu telah menjadi sejarah nyata di alam muka bumi. Sekarang tempat kaum Sadum itu yaitu Bahrul Mayyit, laut mati yang ada di Yordan perbatasan dengan Palestina. Itu 417,5 di bawah permukaan laut, tempat paling rendah di bumi, dan tidak ada kehidupan di situ. Ikan aja nggak mau hidup di situ, dan lumpurnya itu bau busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita.